Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke terdapat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, budaya, serta kepercayaan yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa, tapi juga menjadi tantangan yang harus dijaga bersama. Lalu, apa yang membuat masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat hidup sebagai satu bangsa? Jawabannya sangat simpel sebenarnya. Jawabannya adalah sebuah nilai yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Bagi sebagian orang, Pancasila mungkin hanya dikenal sebagai 5 kalimat yang sering dibacakan saat upacara atau bahkan hanya dipelajari di sekolah. Tapi sebenarnya Pancasila itu memiliki makna yang jauh lebih besar. Pancasila itu bukan hanya simbol negara, tapi merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagaimana masyarakat Indonesia seharusnya berpikir, bertindak, dan hidup bersama. Tanpa penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila hanya akan menjadi tulisan yang tidak memiliki arti. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Nilai-nilainya berasal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencari sebuah dasar yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, berbagai tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Salah satu tokoh yang menyampaikan konsep dasar adalah Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, ia menyampaikan gagasan yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Setelah melalui proses perumusan dan penyempurnaan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tahun 1945, 18 Agustus. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Oke, selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin terkait makna dari tiap-tiap sila yang ada di Pancasila. Pertama itu ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun makna sila pertama bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tapi juga tentang bagaimana manusia dapat menghormati keyakinan orang lain. Nah, Indonesia memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, tapi menjadi kesempatan untuk belajar menghargai satu sama lain. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan bersikap toleransi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Nilai dari sila pertama mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya membutuhkan kemajuan, tapi juga membutuhkan moral dan sikap saling menghormati. Nah, selanjutnya itu ada sila kedua. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan martabat yang sama. Tidak boleh ada perlakuan yang merendahkan atau membedakan seseorang hanya karena latar belakangnya. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk memiliki rasa peduli terhadap orang lain dan memperlakukan sesama dengan sikap yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sila kedua dapat dilakukan melalui tindakan sederhana, seperti membantu orang yang membutuhkan, menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan diskriminasi, serta menjaga sikap sopan dalam berinteraksi. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan, masyarakat Indonesia
dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling menghargai. Selanjutnya ada sila ketiga. Pada sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Namun keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan apabila masyarakat mampu menjaga persatuan. Persatuan itu bukan berarti semua orang harus memiliki pemikiran yang sama, tapi bagaimana kita tetap dapat bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai persatuan dapat diterapkan dengan menghargai budaya orang lain, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Terutama di era digital saat ini, menjaga persatuan menjadi hal yang sangat penting karena perbedaan pendapat dapat dengan mudah menimbulkan konflik. Oleh karena itu, sila ketiga mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk tetap menjadi suatu bangsa. Selanjutnya itu ada sila keempat. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan tentang pentingnya demokrasi dan juga musyawarah. Dalam kehidupan bersama, setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, keputusan yang diambil harus tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. Musyawarah mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Penerapan sila keempat dapat kita lakukan dalam berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contohnya adalah kita ketika berdiskusi dalam kelompok, mengambil keputusan bersama dan menerima hasil keputusan dengan sikap tanggung jawab. Nilai dari sila ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya ada sila kelima. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan kehidupan yang layak. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai sila kelima dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap sesama, membantu orang lain, menghargai hak orang lain, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan. Sebagai generasi muda, kita juga dapat menerapkan sila kelima dengan belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan kemampuan untuk hal positif, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena kemajuan bangsa tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kontribusi seluruh masyarakat. Nah, kemudian di zaman modern yang seperti sekarang ini, justru nilai-nilai Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting. Perkembangan teknologi dan media sosial itu memberikan banyak manfaat, tapi juga menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila dapat menjadi pedoman agar kita menggunakan teknologi dengan bijak, tidak menyalahgunakan teknologi yang sudah ada. Contohnya adalah dengan tidak menyebarkan informasi yang salah, memberi hoaks, kemudian menghargai pendapat orang lain di media sosial, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya berlaku pada masa lalu, tetapi tetap relevan untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, dari pembahasan yang kita sudah jabarkan tadi, dapat kita pahami bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol negara atau 5 kalimat yang hanya dihafalkan saat sekolah dasar. Pancasila itu merupakan nilai yang menggambarkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, setiap sila mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, pentingnya persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Namun, nilai Pancasila akan benar-benar memiliki arti
apabila kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana saja seperti menghargai orang lain, membantu sesama, menjaga persatuan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Karena Pancasila itu bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tapi juga menjadi pedoman untuk membangun masa depan bangsa. Jadi, Pancasila itu bukan sekedar simbol. Pancasila adalah nilai yang hidup dalam diri setiap masyarakat Indonesia.